Tari piring, asal, sejarah, dan makna dari gerakannya. Seminggu lagi, Sanggar Melati tempatku berlatih akan mengikuti kompetisi tari di Taman Mini Indonesia Indah. Aku giat berlatih bersama teman-teman yang lain. Kami mendapatkan tugas membawakan tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Di saat jam istirahat, Kak Ratih, pelatih tari kami, menceritakan asal-usul tarian ini. Kami pun mendengarkan dengan seksama. Menurut Kak Ratih, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Tari piring berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring sering dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Kemudian Kak Ratih bercerita bahwa tari piring sudah ada sejak abad ke-12. Awalnya, tari piring digunakan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Akan tetapi, kedatangan Islam membawa perubahan pada kepercayaan ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan seperti acara pernikahan atau upacara adat. Salah seorang teman bertanya, apakah tari piring bisa dilakukan sendiri? Kak Ratih menjawab bahwa tarian ini tidak bisa dilakukan seorang diri. Tari piring juga disebut tarian kelompok yang dibawakan lebih dari 2 penari. Ciri khas dari tari piring ini adalah para penari membawa piring di kedua tangannya dengan permukaan piring menghadap keluar. Jumlah penari dalam tarian ini umumnya ganjil, yakni antara 3 sampai 7 orang. Para penari mengenakan pakaian adat berwarna cerah dengan nuansa merah dan kuning keemasan, lengkap dengan tutup kepala. Selanjutnya, Kak Ratih menjelaskan bahwa ada beberapa gerakan yang dilakukan dalam tari piring. Beberapa di antaranya adalah gerak batanam atau bertanam, gerak manyabik atau menyabit, gerak mengirik atau mengirik padi, dan gerak baguliang atau berguling. Gerakan-gerakan tersebut merupakan gambaran peristiwa kegiatan masyarakat dalam bekerja. Kemudian, tari ini diiringi oleh musik talempong. Musik talempong terdiri atas 6 buah talempong, 1 buah gong kecil, 1 buah tambua, 1 buah botol, dan sejenis kerincing. Nah, sekarang saatnya kita kupas tuntas soalnya. Pertanyaan pertama, alasan logis tari piring ditampilkan untuk menyambut tamu terhormat adalah? Alasan logis tari piring ditampilkan untuk menyambut tamu terhormat adalah mencerminkan perilaku masyarakat Minangkabau. Seperti yang kita ketahui dari teks, tari piring awalnya digunakan sebagai pemujaan terhadap dewi atas hasil panen. Oleh sebab itu, tari piring memiliki gerakan-gerakan yang mirip dengan kegiatan penduduk saat sedang memanen padi. Bukti informasinya ada dalam teks. Berikut ini adalah kutipannya. Beberapa di antaranya adalah gerak batanam atau bertanam, gerak manyabik atau menyabit, gerak mengirik atau mengirik padi, dan gerak baguliang atau berguling. Gerakan-gerakan tersebut merupakan gambaran peristiwa kegiatan masyarakat dalam bekerja. Pernyataan merupakan tari Indonesia yang paling populer. Dalam teks tidak disebutkan bahwa tari piring adalah tari Indonesia yang paling populer, sehingga jawaban ini salah. Pernyataan menarik perhatian orang yang datang menonton, bukan alasan yang tepat, walaupun mungkin tari tersebut memang dapat menarik perhatian penonton. Dalam teks tidak dijelaskan secara tersirat maupun tersurat kalau tari piring menarik perhatian penonton, jadi jawaban ini kurang tepat. Pernyataan menyenangkan karena gerakan tarian yang ceria. Dalam teks tidak dijelaskan kalau gerakan tari piring menggambarkan gerakan yang ceria. Jadi pilihan jawaban ini juga kurang tepat. Nah, jadi sudah tahu ya jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah pilihan jawaban B, mencerminkan perilaku masyarakat Minangkabau. Pertanyaan kedua, menurutmu
apakah judul tari piring, asal, sejarah, dan makna dari gerakannya sudah sesuai dengan teks? Berikan jawaban beserta alasannya. Teks tersebut menceritakan tentang tari piring. Dalam teks tersebut dijelaskan asal-usul, sejarah perkembangan, dan makna gerakannya. Bukti kutipannya adalah sebagai berikut. Tari piring berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring sering dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Ini merupakan kutipan yang menjelaskan tentang asal-usul dari tari piring. Kutipan selanjutnya, kemudian Kak Rati bercerita bahwa tari piring sudah ada sejak abad ke-12. Awalnya, tari piring digunakan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Akan tetapi, kedatangan Islam membawa perubahan pada kepercayaan ini. Ini merupakan kutipan yang berisi tentang sejarah perkembangan tari piring. Kutipan selanjutnya, Kak Ratih menjelaskan bahwa ada beberapa gerakan yang dilakukan dalam tari piring. Gerakan tersebut diantaranya adalah gerakan batanam atau bertanam, gerakan menyabik atau menyabit, gerak mengirik atau mengirik padi, dan gerak baguliang atau berguling. Gerakan-gerakan tersebut merupakan gambaran peristiwa kegiatan masyarakat dalam bekerja. Ini merupakan kutipan yang berisi tentang makna gerakan dari tari piring. Jadi, judul tari piring, asal, sejarah, dan makna dari gerakannya sudah sesuai ya dengan teks. Alasannya, judul tersebut sudah mewakili bagian-bagian utama teks, yakni mengenai sejarah dan perkembangan tari piring yang terdapat dalam paragraf kedua dan ketiga, serta makna dari masing-masing gerakannya yang terdapat pada paragraf ke-6. Pertanyaan ketiga. Apakah kamu setuju jika dikatakan bahwa saat ini sebagian besar mata pencaharian utama masyarakat Sumatera Barat adalah bertani? Berikan pendapatmu disertai dengan alasannya. Zaman dahulu kebanyakan sumber pencaharian masyarakat Sumatera Barat adalah bertani. Hal tersebut menginspirasi terciptanya gerakan-gerakan tari piring. Meskipun tidak dijelaskan secara langsung, hal tersebut dapat disimpulkan dari teks. Awalnya, tari piring digunakan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Akan tetapi, kedatangan Islam membawa perubahan pada kepercayaan ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan seperti acara pernikahan atau upacara adat. Kutipan tersebut menandakan bahwa pencaharian sebagai petani banyak dimiliki masyarakat Sumatera Barat pada zaman dahulu. Akan tetapi, belum tentu sumber utama pencaharian masyarakat Sumatera Barat saat ini adalah bertani. Mungkin saja hal tersebut bergeser karena mereka sebagian besar pergi merantau ke kota besar dan melakukan berbagai profesi seperti menjadi karyawan, pedagang, guru, dan lain-lain. Jadi jawaban yang dapat kita berikan adalah saya tidak setuju jika dikatakan bahwa saat ini mata pencaharian utama masyarakat Sumatera Barat adalah bertani. Dahulu, mungkin masyarakat Sumatera Barat menggantungkan hidup mereka dari bertani, akan tetapi seiring perkembangan zaman, sebagian besar dari mereka mungkin saja beralih ke profesi lain seperti pedagang atau pekerja kantoran. Pertanyaan keempat. Awalnya, tari piring digunakan untuk pemujaan terhadap Dewi Padi. Informasi tersebut dapat ditemukan pada paragraf ketiga dalam teks. Berikut ini adalah kutipannya. Awalnya, tari piring digunakan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panennya. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang C. Pemujaan terhadap Dewi Padi. Sekarang saatnya teman kece yang coba jawab pertanyaan ini ya. Tari piring berasal dari ... Gimana teman kece? Semoga pembahasan soal tadi membantu teman kece memahami soal AKM ya. Teman kece coba jawab pertanyaan terakhir di kolom komentar.
Nah, kalau teman kece mau latihan soal AKM yang lebih banyak lagi, langsung aja yuk latihan soal di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.